Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTTV, channel yang sepi tapi pemirsanya orang-orang yang luar biasa. Pemirsa NTTV dimanapun berada, pada video kali ini saya akan gunakan untuk membahas lebih tepatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar dan juga di Instagram saya dari pemirsa NTTV. Ini tentang bagaimana persyaratan menjadi warga IKSPI Kerasakti. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, bagi pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Jika menyukai pembahasan seperti ini, silahkan tekan tombol like. Jika ada yang perlu ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya doakan semoga pemirsa diberikan kesehatan, dalam keadaan baik selalu, dimurahkan rezeki. Langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana cara menjadi warga IKSPI Kerasakti. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat video tentang hal ini. Saya memberikan jawaban bagaimana untuk menjadi warga IKSPI Kerasakti. Namun karena pada saat itu video saya kurang bagus secara visual maupun audionya, maka kali ini saya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Dan semoga apa yang saya buat hari ini bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa semuanya. Baik, langsung saja. Saya menggunakan dua buku panduan. Yang pertama adalah ADART. Ini ADART IKSPI Kerasakti. Kemudian yang kedua adalah buku peraturan perguruan. Jadi dua buku ini akan menjadi dasar dalam saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, bab 1 pasal 1 tentang keanggotaan, ada 3 keanggotaan: keanggotaan biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Namun yang terpenting yang akan saya jawab adalah tentang anggota biasa. Untuk menjadi anggota atau warga IKSPI yang biasa, ada 5 hal yang harus dipenuhi. Anggota biasa adalah anggota masyarakat yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti program latihan yang ditetapkan perguruan. Yang kedua, umur minimal 13 tahun. Yang ketiga, bersedia mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perguruan. 2 buku tadi maksud saya. Yang keempat, tidak terikat sebagai anggota perguruan lain. Jadi tidak bisa anggota organisasi atau perguruan lain ikut dalam IKSPI sebelum dia mengundurkan diri dari organisasi lamanya. Dan yang terakhir, tidak memandang suku, agama, bangsa, dan status sosial. Ini jelas sekali. Jadi di IKS itu seluruh agama bisa ikut menjadi anggota, seluruh bangsa juga bisa ikut, suku juga bisa ikut, manapun seluruh Indonesia ini, bahkan negara luar pun boleh ikut ke dalam IKSPI Kerasakti. Jadi untuk menjadi warga itu ada prosesnya, dan proses-prosesnya ada di dalam peraturan perguruan. Ini yang dijelaskan di pasal 6 adalah sebagai berikut. Jadi di dalam pasal 6 itu menjelaskan sama dengan di ADART tadi, untuk menjadi warga tingkat 1 atau sabuk biru itu minimal berusia 13 tahun. Minimal. Kemudian untuk menjadi warga tingkat 2 atau sabuk merah minimal adalah 16 tahun. Dan
sehat jasmani dan rohani. Orang gila tidak bisa ikut dalam perguruan IKSP Ikra Sakti. Dilanjutkan pada pasal 7. Pada pasal 7 ini menjelaskan tentang ujian kenaikan tingkat. Kaitannya karena untuk menjadi warga itu harus melalui 2 proses, sabuk hitam dan sabuk kuning. Nah, di sini dijelaskan untuk menjadi sabuk kuning seperti apa. Kita lihat, untuk siswa sabuk hitam harus mengikuti waktu latihan minimal 4 bulan. Jadi itu paling cepat ya, minimal 4 bulan untuk menjadi sabuk kuning. Jadi harus 4 bulan latihan sebagai siswa sabuk hitam. Selama 4 bulan itu harus menguasai materi, ini gerakan dasar, nanti diajarkan pukulan, tendangan, tangkisan, diulas sampai bagus. Kemudian setelah hafal gerakan dasar, mulai diajarkan jurus pembukaan, jurus penghormatan, namanya Gaijen. Ini sering tampil di YouTube ya. Kemudian setelah itu Besi. Besi adalah jurus pembentukan kuda-kuda atau memperkuat posisi langkah, pola langkah kakinya. Ini namanya dalam IKSP Ikra Sakti Besi. Kemudian pernapasan. Nah, pernapasan di sini untuk sabuk hitam belum diajarkan jurusnya, baru diajarkan cara mengolah napas. Menarik dari mana, mengeluarkan dari mana, dikumpulkan di mana, bagian mana yang harus dikeraskan. Ini diajarkan di sabuk hitam. Selanjutnya jurus kombinasi. Ada 3 jurus kombinasi atau yang dikenal dengan Towanta yang harus dihafal oleh siswa sabuk hitam. Kemudian setelah jurus kombinasi, siswa sabuk hitam harus menghafal jurus kembang atau dikenal dengan Waijen. Ini Waijen 1, 2, dan 3. Nah, inilah yang harus dihafalkan oleh siswa sabuk hitam untuk bisa menjadi sabuk kuning. Nah, di luar dari materi ada namanya ke-IKS-an, nanti diajarkan sejarah perguruan, adab-adab di dalam perguruan seperti apa. Itu namanya ke-IKS-an, nanti juga akan dijelaskan di sabuk hitam. Setelah lulus ujian sabuk hitam, dia menyandang sabuk kuning. Nah, selama sabuk kuning, untuk menjadi warga tingkat 1 atau sabuk biru, ini ada aturannya juga. Yang pertama, waktu latihan minimal 4 bulan. Jadi tadi hitam 4 bulan, kuning juga minimal 4 bulan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan IKSP Ikra Sakti latihan 1 bulan sudah bisa menjadi warga, 2 bulan bisa menjadi warga. Karena untuk latihan siswa hitam dan kuning aja udah 8 bulan. Nah, namun kadang-kadang di dalam organisasi itu ada oknum-oknum yang menyalahgunakan, maka muncullah ada yang menyatakan seperti itu. Jadi mungkin ada temuan seperti itu, tapi saya yakin di seluruh Indonesia ini sekarang udah tertib administrasi dan mengikuti aturan yang ada. Jadi kalaupun ada, itu ada kesalahan oknum. Saya lanjutkan di sabuk kuning. Tadi ada materi yang harus dihafalkan. Tadi selain gerakan dasar, Gaijen, dan Besi di sabuk hitam, maka dilanjutkan pernapasan. Itu ada 3 jurus, Cikung 1, Cikung 2, dan Cikung 3 harus dihafalkan di sabuk kuning. Kemudian jurus kombinasi, tadi ada 1, 2, 3 di sabuk hitam, ditambah 4, 5 untuk sabuk kuning. Kemudian dilanjutkan jurus kembang atau Waijen. Kalau di hitam 1, 2, 3, maka ditambahkan 4 dan 5 juga untuk sabuk kuningnya. Ada jurus kontak. Kemudian ada juga jurus kunci 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kaitannya dengan pernapasan tadi. Selanjutnya ada jurus Toya 1 dan 2. Jurus senjata Toya, tongkat yang dari rotan itu ya. Kemudian ke-IKS-an semakin dimantapkan supaya setelah menjadi warga, dia paham betul tujuannya menjadi warga IKSP Ikra Sakti itu seperti apa. Dan tentunya nanti akan bisa menjadi generasi-generasi baru, pelatih-pelatih baru yang bisa mengembangkan IKSP Ikra Sakti. Saya kira penjelasan ini cukup menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari pemirsa semua atau adik-adik yang ingin mengikuti IKSP Ikra Sakti dimanapun berada. Jangan ragu untuk membulatkan tekadnya, melangkahkan kakinya untuk menuju tempat latihan.
ketika nanti di tempat latihan bertemu dengan cara latihan yang mungkin sedikit disiplin dan keras, itu bukan dalam artian organisasi ini menghalalkan kekerasan, tidak, tapi melatih kedisiplinan, juga melatih kemampuan fisik dari anggota-anggota baru tersebut. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, saya akan mencoba menjawab semampu saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.